Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermik Reload Chapter 702. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya Cindy diperlihatkan bahwasanya Lusu telah memikirkan sesuatu yang aneh ketika dia bertanya dengan badan intelijen yang kemudian dipimpin oleh Yao Mingyo. Di sini ia mengatakan bahwasanya Lusu harus berhati-hati. Jangan sampai Lusu untuk kemudian menghilangkan sesuatu yang kemudian menjadi misinya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Shin diperlihatkan di kantor pangkalan Gunung Longmeng. Dan kali ini, Lusu kemudian sudah sampai di tempat tersebut. Ia kemudian berjalan untuk menemui Zhong Yutang yang saat ini tengah ada di kantor. Tak lama setelah itu, Zhong Yutang pun sedikit mengeluh karena dia mempersiapkan segala hal untuk semuanya. Dan kali ini ia pun bingung dan membaca berkas-berkas yang kemudian menjadikan dia pusing. Tak hanya itu, orang-orang yang kemudian dari tentara W itu juga membuat dirinya pusing karena dia harus memikirkan semua orang yang ada di tempat tersebut yang peringkatnya cukup kuat. Sambil membaca file yang ada di tangan dari Zhong Yutang, lantas ia pun berkata, mengerti, saya akan meminta Yao Mingyu untuk memobilisasi jaringan intelijen luar negeri untuk memulai penyelidikan secepat mungkin terkait pengkhianat tersebut. Ucapnya mengatakan hal seperti itu. Nampaknya hanya ada pengkhianat yang kemudian harus disingkirkan. Dan kali ini Zhong Yutang kemudian mengutus orang-orang dari badan intelijennya untuk sesegera mungkin mengirim informasinya, dan di sini pengkhianat itu akan segera dihabisi oleh Zhong Yutang dengan secepat mungkin. Tak lama setelah itu Lusu kemudian terlihat sangat kaget ketika mengetahui kali ini Zhong Yutang kelihatannya cukup murung. Ia tahu bahwasanya Zhong Yutang itu telah bekerja sangat keras, maka dari itu pikirannya mungkin sangat kebingungan dan dia sangat kelelahan. Lantas ia pun menunjuk muka dari Zhong Yutang. Hei, mungkin itu bagus, ucap Lusu mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Ia pun lantas berkata, tapi Zhong, kenapa kamu? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu pun mengetahui Zhong Yutang mukanya cukup aneh dan tidak seperti biasanya. Sambil murung dan kelelahan, di sini Zhong Yutang kemudian berkata kepada Lusu, "Tidak ada, ini bukan yang saya khawatirkan sebelumnya. Gong ini Dao Wuchen dan integrasi dengan budaya bumi, jadinya seperti ini jika terlalu banyak berpikir," ucap dari Zhong Yutang. Ia pun mengeluh karena dia banyak sekali berpikir untuk memilih sesuatu. Karena itu di sini kelihatannya dia cukup capek. Bahkan Lusu menyadari bahwasanya Zhong Yutang itu benar-benar kelelahan. Sambil membaca berkas-berkas itu, di sini Lusu pun nampaknya kemudian tersenyum kepada Zhong Yutang. Ah, ini memang kerja keras untukmu. Jadi bagaimana Anda akhirnya melakukannya? Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Sontak membuat Zhong Yutang kemudian sedikit kelelahan dan kemudian memegang pundak milik Lusu. Apakah kau ingin tahu bagaimana cara saya memikirkannya? Bagaimana saya kelelahan seperti ini? Ucap dari Zhong Yutang membuat Lusu pun bertanya-tanya apa yang kemudian dipikirkan oleh Zhong itu. Apakah Zhong ini lagi kesurupan atau membuat dia sangat kecewa? Lantas Zhong Yutang kemudian mencengkram pundak dari Lusu dan berkata, "Ikuti saya ke tempat itu untuk melihatnya." Ucap Zhong Yutang itu kemudian mengantarkan Lusu ke suatu tempat di mana ia akan melihat sendiri bagaimana reaksinya setelah ini. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan kali ini di dalam kantin. Nampaknya tentara W dan jaringan surgawi yang lain kemudian di sini lagi asik-asik makan. Mereka pun bersiap untuk makan bersama-sama. Dan kali ini pelayan itu sudah mempersiapkan. Bahkan di sini, Zhong Yutang juga mempersiapkan semua hal kepada tentara W. Bahkan terkait dengan pengajaran sesuatu yang ada di bumi atau makanan-makanan yang sudah dipersiapkan oleh Zhong Yutang kepada mereka semua. Dan kali ini tentara W dan juga jaringan surgawi cukup akrab. Mereka kelihatan akrab dan kali ini kemudian sesuatu kemudian ada di sana, yakni Cheng Zuan kemudian menyenggol gelas milik dari Cheng Qi. Nampaknya dengan semangatnya, Cheng Zuan itu tidak mengetahui bahwasanya di sampingnya ada gelas dan kemudian gelas itu mau terjatuh. Tapi di sini Cheng Zuan kemudian sangat senang ketika mengetahui Lusu itu meningkatkan kekuatannya
Dan ketika dia berada di Jepang, dia memiliki kekuatan yang baru, yakni setara dengan Master atau Grandmaster. Ia kemudian membaca berita dan membawa telepon genggamnya. Sambil bersemangat, ia pun lantas berkata, "Aku akan pergi. Perjalanan saudaraku ke negara pulau telah membuahkan hasil." Ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu. Ini menempatkannya di alam tersembunyi ilahi. Berita yang telah dibaca oleh Cheng Zuan mengatakan bahwasanya kali ini ketika perjalanan Lu Su itu telah selesai, Lu Su mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Bahkan Lu Su dipromosikan ke peringkat Grandmaster. Dan sontak membuat Cheng Zuan cukup senang karena kali ini dia memiliki teman yang sangat kuat seperti kakak Su. Meskipun kakak Su dari dulu memang kuat. Menyadari hal tersebut, di sini Cheng Qi juga ikut senang. Karena di sini ia mengetahui ia sudah lama tidak bersama dengan Lu Su dan kali ini akan bisa bersama lagi. Ditemani dengan Little Fury dan juga Xiaoyu berada di sampingnya yang mendengarkan obrolan dari Cheng Zuan dan juga Cheng Qi. Lantas Cheng Qi pun berkata, dan seorang fotografer profesional kebetulan mengabadikan momen eksklusif tersebut. Ucap dari Cheng Qi mengatakan bahwasanya ketika Lu Su dipromosikan ke peringkat yang selanjutnya, ada salah satu fotografer yang kemudian memotret adegan Lu Su dan kemudian menyebarkan ke berita. Dan kali ini Lu Su dijuluki sebagai seorang dewa. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Cheng Zuan kemudian tersenyum dan berkata, "Dikatakan di internet untuk saudara Su seperti dewa." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini mereka sudah mengetahui bahwasanya orang-orang di Jepang itu sudah menyadari Lu Su sebagai orang yang sangat kuat. Bahkan orang biasa mengatakan bahwasanya Lu Su itu adalah dewa. Dan kali ini mereka berdua mengetahui juga lewat internet. Tak lama setelah itu, di sini Cheng Qi dan Cheng Zuan kemudian menunjukkan hasil jepretan dari fotografer itu kepada Xiaoyu. Ia kemudian menunjukkannya kepada Xiaoyu sambil berbinar-binar matanya. Sontak ia pun berkata, "Hei Xiaoyu, apakah Anda ingin melihatnya? Fotografer ini benar-benar memotret saudara Su dengan sangat baik." Ucapnya mengatakan itu. Di sini, Xiaoyu pun tidak terkejut dengan apa yang telah ditunjukkan oleh mereka berdua. Bahkan sebenarnya di sini Xiaoyu sudah mengetahui itu. Tapi Xiaoyu tidak mengatakan kepada siapapun, bahkan kepada mereka berdua yang ada di depannya. Tak lama setelah itu, di sini Cheng Zuan dan juga Cheng Qi pun kemudian memperlihatkan foto-foto itu kepada Xiaoyu. Ada foto yang pertama di balik guntur, ada guntur yang kemudian membelah di atas awan, ada kekuatan Lu Su yang kemudian memberikan cakra yang cukup luar biasa, atau energi spiritual yang kuat. Meskipun begitu, di sini Xiaoyu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun hanya bingung dengan perilaku mereka berdua. Meskipun pada kali ini Xiaoyu pun senang, tapi dia pun tidak harus menunjukkannya kepada semua orang. Ia lantas berkata, "Tidak ada yang istimewa dari bidikan ini, bukankah hanya seperti ini?" "Gambar Lu Su," ucap dari Xiaoyu mengatakan bahwasanya tidak ada gambar yang spesial yang dia diberikan oleh orang tersebut. Xiaoyu juga mengatakan bahwasanya dia sudah terbiasa seperti itu. Bahkan ia terbiasa memotret Lu Su dengan gaya yang seperti itu. Itu membuat Little Fury kemudian sedikit bingung dengan perkataan Xiaoyu tersebut. Bahkan Little Fury mengetahui bahwasanya sebelumnya Xiaoyu telah menyekrol-nyekrol dan menyimpannya sebagai wallpaper dalam handphonenya. Lantas di sini Little Fury kemudian tercengang ketika handphone itu telah ada gambar Lu Su dan kemudian dia berada tepat di belakang tubuh dari Xiaoyu. Di sini gambar Lu Su sudah disetel sebagai wallpaper dan kelihatannya Xiaoyu sudah lebih tahu terlebih dahulu. Setelah asik-asik ngobrol, di sini sontak ada seseorang yang kemudian datang dan membuat Xiaoyu kemudian tercengang dan kemudian langsung menutupi handphonenya. Ia kemudian menoleh dan mengetahui bahwasanya itu adalah Li Hitan. Li Hitan kemudian datang sambil membawa makanan. Ia pun berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah ini berita baru tentang raja lain?" Ucap dari Li Hitan yang saat ini tengah mendekat ke arah Xiaoyu dan juga
Cheng Zuan bersama Cheng Ge. Sontak Little Fury kemudian terjatuh dari atas sana dan kali ini menyadari Li Hitan itu cukup aneh selang beberapa hari ketika dia belajar bersama Bai Nuo, yakni guru yang diutus oleh jaringan surgawi untuk mengajari tentara Wei. Tak lama setelah itu, di sini Li Hitan kemudian datang dengan membawa makanan-makanan pedas. Karena di sini tentara Wei menyukai makanan pedas karena ia anggap makanan itu dapat meningkatkan kekuatannya. Lantas seseorang pun berkata, ini sangat populer, saya menemukan bahwa Anda orang Luzhou tidak terlalu suka makanan pedas. Ucap dari seseorang mengatakan itu kepada Li Hitan. Tapi kenapa di sini orang Luzhou sangat suka dengan makanan pedas? Seseorang pun lantas berkata, yakni Zhao, apakah Anda tidak bosan dengan rasa berat seperti minyak merah dan pedas itu? Ucapnya mengatakan itu kepada Li Hitan. Kenapa Li Hitan itu lebih suka makan makanan pedas? Bahkan di sini orang tersebut pun tidak suka sama sekali dengan makanan pedas, meskipun lokasinya adalah memiliki makanan yang cukup pedas. Tak lama setelah itu, di sini Li Hitan kemudian duduk di depan orang tersebut dan memikirkan sesuatu yang aneh. Kelinci ditambah sayur sama dengan dia. Mungkin dia tidak pantas untuk mendapatkan makanan yang sangat pedas. Mungkin itu tidak disukai karena ia tahu makanan yang ada di depannya itu adalah makanan seperti makan makanan yang kemudian dari tumbuh-tumbuhan saja. Sontak membuat Li Hitan pun merasa sedikit tidak suka dan kelihatannya sedikit minder dengan orang tersebut. Orang tersebut pun menyadari bahwasanya dia memang tidak suka pedas, tidak seperti Li Hitan yang kemudian sangat suka dengan makanan-makanan pedas. Tak lama setelah itu, Li Hitan lantas berkata kepada Hao Xijiao, kamu tidak bisa makan makanan pedas, jadi kamu cemburu. Hei Hao Xijiao, dari mana asalmu? Ucap Li Hitan mengatakan itu kepada Hao. Nampaknya di sini Hao kemudian berkata bahwasanya memang dia tidak suka pedas. Tapi kenapa di sini Li Hitan menanyakan dari mana asalnya? Lantas Hao pun berkata kepada Li Hitan, kenapa tiba-tiba kamu menanyakannya soal dari mana asalku? Saya dari Chaozhou, ucapnya mengatakan itu. Padahal Chaozhou terkenal orang-orangnya suka makanan-makanan pedas, tapi nampaknya Hao pun tidak menyukai hal tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, di sini Li Hitan pun mengetahui bagaimana orang dari Chaozhou itu sangat suka dengan makanan-makanan pedas, tapi nampaknya Hao tidak menyukai hal tersebut. Lantas di sini, Li Hitan kemudian tercengang dengan perilaku yang ditimbulkan dari Hao. Ia kemudian berdiri dan berkata kepada Hao, Anda berasal dari Xijiao, tetapi tidak bisa makan makanan pedas. Guru Bai Nuo dengan jelas berkata di kelas bahwa orang Xijiao di Xijiao sangat suka dengan makanan-makanan pedas, tapi kenapa kamu tidak? Ucapnya mengatakan itu kepada Hao. Sontak membuat Hao pun merasa kebingungan bagaimana mungkin bisa diklasifikasikan menurut wilayahnya. Lantas Hao pun berkata kepada Li Hitan bahwasanya orang yang di belakang sana tidak seperti apa yang dikatakan oleh Li Hitan. Hao pun berkata, apakah orang di Xijiao harus makan makanan pedas? Tanyanya mengatakan itu kepada Li Hitan. Sontak membuat mereka berdua pun kelihatan cukup panik. Lantas Hao pun tertawa terbahak-bahak atas perkataan dari Li Hitan tersebut. Ia pun berkata salah satu dari dua yang terakhir berasal dari Mangzhou dan yang lainnya dari Luzhou. Ucapnya mengatakan itu. Lantas Hao pun menceritakan bahwasanya mereka tidak tahu cara menunggang kuda atau mengemudi eskavator. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya mereka berdua kemudian tersinggung dengan perkataan dari Hao tersebut. Ia meledeknya. Kenapa dengan hal tersebut? Tak lama setelah itu, orang-orang yang ada di belakang sana kemudian berkata kepada Hao bahwasanya ia bisa menunggangi kuda atau menaiki eskavator. Tak lama setelah itu, Hao pun kemudian menoleh. Seseorang di sana berkata kepada Hao, aku bisa menunggangi kuda dan saya juga bisa mengendarai eskavator. Ucapnya mengatakan itu. Di sini membuat Hao pun berpikir sangat marah ketika mengatakan hal tersebut. Orang tersebut mengatakan seperti itu. Bahkan apa yang dikatakan Li Hitan itu kemudian cukup benar. Bahkan di sini seseorang pun digambarkan bisa dari daerahnya.
Mendengar perkataan itu, di sini Lihitan kemudian tersenyum dan terkikik. Hihihihihihi. Engah, ucap dari Lihitan mengatakan itu. Di sini sontak membuat Ho pun marah. Ketika ada Lihitan di sini, nampaknya ia pun berpikir ketika ada Lusu pasti membuatnya cukup emosi. Apa yang salah dengan saya tidak makan makanan pedas? Apakah melanggar hukum untuk tidak makan makanan pedas? Ucapnya mengatakan itu. Lantas Hao pun berkata kembali, mengapa Lusu tidak lagi di Los Angeles? Saya masih harus marah setiap hari. Lantas emosi negatif pun muncul dari peta bintang milik Lusu dari Hao Zijao plus 199. Kemudian datang kembali nilai emosi negatif dari Hao Zijao plus 299. Meskipun Lusu tidak ada di sini, tapi emosi negatifnya kemudian datang dengan begitu saja. Setelah mendapatkan notifikasi bahwasanya dia mendapatkan emosi negatif, di sini Lusu kemudian tersenyum. Dia kemudian datang ke dalam kantin tersebut bersama dengan orang-orang yang lain. Ia kemudian berkata, tidak juga ketika saya berada di sana. Bagaimana denganmu? Ucapnya mengatakan itu. Hal tersebut sontak membuat Xiaoyu dan juga orang-orang yang ada di sana kemudian cukup kagum dengan kedatangan Lusu. Dan kali ini Lusu tengah kembali dan Xiaoyu pun hanya berharap Lusu baik-baik saja. Lusu pun datang dengan Zhong Yutang, ditemani oleh Zhong Yutang. Di sini Lusu kemudian berdiri di depan Hao. Ia pun lantas berkata, ternyata kamu, Zhong menggunakan makanan enak untuk membangkitkan minat semua orang dan membimbing mereka untuk berintegrasi dengan budaya bumi. Ucap dari Lusu mengatakan itu, bahwasanya di sini sebenarnya Zhong Yutang telah mengeluarkan semua triknya untuk mengantisipasi tentara Wei agar mereka bisa memahami budaya di bumi, dan makanan-makanan enak itu telah dipersiapkan oleh Zhong Yutang sehingga membuat Zhong Yutang pun kelelahan. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Zhong Yutang kemudian tersenyum dan berkata, "Hei, bagaimana efeknya? Mungkin itu bagus." Ucap dari Zhong mengatakan itu. Semua orang pun sontak kaget. Di sini Cheng Zuan, Cheng Qi, Zhao dan juga orang-orang yang lain yang menyadari Lusu tengah ada di sana, kemudian mereka pun bersorak. Di sini Lihitan kemudian mendekat ke arah Lusu ditemani oleh Cheng Qi dan juga Cheng Zuan. Mereka pun sangat senang akhirnya rajanya telah kembali ke kediamannya. Lihitan kemudian berkata, "Hei Raja, aku sangat merindukanmu." Ucapnya mengatakan itu disusul oleh Cheng Zuan dan juga Cheng Qi. "Saudara Lusu, kamu kembali." Ucapnya mengatakan itu. Bahkan Cheng Qi pun berkata, "Kakak Su, kamu kembali." Ucapnya mengatakannya lagi. Nampaknya Lusu disambut oleh teman-teman akrabnya, yakni Cheng Zuan, Cheng Qi dan juga Lihitan. Tapi di sini Xiaoyu pun tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lusu, dan dia menyadari bahwasanya Lusu tidak apa-apa. Meskipun sebelumnya dalam bahaya, di sini sebenarnya Xiaoyu pun sedikit khawatir. Lusu pun menatapnya dan mengetahui Xiaoyu itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Sontak membuat Lusu ingin mendekat ke arah Xiaoyu. Lantas ia pun berkata kepada Xiaoyu, "Hei ikan kecil," ucapnya mengatakan itu. Sontak Xiaoyu pun kemudian menoleh ke arah Lusu. Ia menyadari kali ini Lusu tengah ada di samping dari Xiaoyu. Di sini Lusu berusaha untuk membujuk adiknya tersebut. "Hei ikan kecil, aku kembali," ucap Lusu mengatakan itu. Tapi di sini Xiaoyu kemudian melengos saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sini Lusu sudah dipersiapkan untuk makan bersama dengan Xiaoyu. Tapi nampaknya Xiaoyu tidak cukup senang ketika Lusu tengah kembali. Meskipun dalam hatinya Xiaoyu pun sangat senang karena Lusu baik-baik saja. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun berusaha untuk menghibur Xiaoyu. "Hei yo, makan hari ini sangat enak. Ayo, aku suka." Ucap dari Lusu mengatakan itu berusaha untuk menarik simpati dari Xiaoyu. Tapi Xiaoyu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun hanya melengos saja di samping Lusu. Bahkan Lusu sampai menuding makanan-makanan yang ada di depannya itu. Lihitan kemudian datang dan menepuk dengan sengaja pundak rajanya tersebut. "Hei yang mulia, mereka mengatakan bahwa Anda bersenang-senang pergi ke negara pulau. Apakah makanan di sana sangat enak?" Ucap dari Lihitan mengatakan itu kepada Lusu. Sontak membuat Lusu pun sedikit kikuk. Dan di sini Xiaoyu sedikit marah dengan perilaku yang ditujukan oleh Lihitan tersebut. Seolah ingin menampol Lihitan, di sini
Xiaoyu pun berusaha untuk menenangkan dirinya. Dan di sini Lu Su pun dikagetkan oleh Li Hitan. Setelah adegan tersebut, di sini orang-orang menyadari bahwasannya Li Hitan itu cukup berani dengan bertanya kepada Lu Su. Bahkan dia merasa sok bijak. Hahaha. Mungkin dia dianggap oleh orang lain sebagai pejuang. Bahkan di sini Cheng Zuan, Cheng Qi dan juga Hao pun bingung dengan perilaku Li Hitan itu yang sangat aneh. Mereka bertiga pun berpikir, adik laki-laki benar-benar berani bertanya. Tidak bisakah dia melihat bahwa suasananya atau suasana adegan itu tidak benar? Ucap dari mereka bertiga yang bingung dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Li Hitan tersebut. Sontak membuat mereka juga bingung. Bahkan di sini Li Hitan dianggap berani oleh mereka bertiga. Setelah Li Hitan bertanya, di sini Xiaoyu pun tertawa terbahak-bahak kemudian berkata kepada Lu Su, "Hei Lu Su, Li Hitan menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Ucap dari Xiaoyu yang saat ini membuat Lu Su pun juga kebingungan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sini sedikit murung, Lu Su pun ingin menampol Li Hitan saja. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Lu Su pun kemudian menjelaskan sesuatu terkait makanan yang ada di negara lain. Ia pun lantas tertawa. Hahaha, makanan di negara pulau memang tidak selezat makanan dalam negeri. Saya selalu merindukan mie telur tomat di kampung halaman saya. Ucap dari Lu Su mengatakan itu, bahwasanya ia lebih suka mie telur yang ada di kampung halamannya ketimbang dia makan makanan yang ada di luar sana. Di sini nampaknya mereka bertiga pun cukup bingung dengan perkataan Lu Su. Sujud dan menerima nasi. Ia kemudian melanjutkan makan makanannya. Dan kali ini dia pun murung karena mungkin saja Lu Su itu cukup membual. Tak lama setelah itu di sini Li Hitan kemudian duduk di samping Lu Su dan ingin bertanya kembali. Hei, Raja Guru Bainuo berkata bahwa bunga sakura di sana sangatlah indah. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Sontak membuat Lu Su pun panik dan tercengang. Ia pun lantas berkata, tidak cantik, sama sekali tidak cantik. Ucap Lu Su mengatakan itu. Bahkan mereka bertiga pun juga tercengang dengan perkataan hal tersebut. Bahkan di sini perkataan dari Li Hitan terus ditampik oleh Lu Su, sehingga di sini Lu Su pun berusaha untuk mencairkan suasana. Tak lama setelah itu, di sini Cheng Zuan pun sangat kebingungan dengan Li Hitan. Dan Lu Su pun memikirkan sesuatu. Ya, janji awal wanita pendiam. Ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini ia mengetahui mungkin saja Xiaoyu akan marah ketika Li Hitan mengatakan hal tersebut. Sambil berpikir, di sini Li Hitan pun memikirkan sesuatu dan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum ia kembali bertanya kepada Lu Su yang selanjutnya. Setelah di sini Li Hitan pun ingin bertanya lagi kepada Lu Su. Nampaknya Lu Su melengos saja dan kemudian berkata kepada Xiaoyu, "Hei ikan kecil," ucapnya mengatakan itu. Tapi di sini Li Hitan kemudian mengikuti perkataannya atau bertanya lagi kepada Lu Su. "Hei benar, Guru Bainuo juga mengatakan bahwa penamaan di sana berbeda dengan kita. Nanako Yuma Tsushima, Nanako no Guchi dan lain-lain. Kapan Anda akan mengajak kami bermain, tuanku?" Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada Li Hitan mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini penamaan orang-orang yang ada di sana sebelumnya terlihat aneh menurut Guru Bainuo dan kemudian di sini membuat Lu Su marah kepada Li Hitan karena dia terus bertanya kembali terkait dengan apa yang telah dikatakan tersebut. Sontak Lu Su pun marah-marah dan kemudian memukul pundak dari Li Hitan dengan sangat keras. "Li Hitan, kamu sudah mengatakan bahwa di sana tidak menyenangkan." Ucap dari Lu Su mengatakan itu. Ia mengatakan bahwasanya perjalanannya tidak menyenangkan karena memang Lu Su ditemani oleh dua kaisar surga yang sangat aneh dan juga ditemani oleh Sakura Yaeko. Maka dari itu Lu Su pun menyimpulkan bahwasanya perjalanan itu tidaklah enak. Setelah menampol Li Hitan, di sini Lu Su pun berkata, "Apa yang membuat penasaran dengan namanya? Gurumu Bainuo salah. Kamu juga memiliki nama seperti ini di negara kami." Ucapnya mengatakan itu. Di sini Lu Su pun kemudian menyalahkan Guru Bainuo yang kemudian mengajari sesuatu kepada Li Hitan.
Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian berada di belakang Lu Su dan berkata, "Oh, apakah Anda berbicara tentang siapa di Cina yang memiliki nama 5 huruf?" Ucapnya mengatakan itu. Di sini Xiaoyu pun berusaha untuk menanyakan sesuatu kepada Lu Su. Dengan pikiran negatif di sini, lantas Xiaoyu berpikir bahwasanya Lu Su tidak akan bisa menjawab hal tersebut. Lantas ia pun berkata kembali kepada Lu Su, "Lebih baik diakhiri dengan support." Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lu Su pun memikirkan sesuatu dan dia akan menjawab perkataan dari Xiaoyu tersebut dengan sesegera mungkin. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian menunggu perkataan dari Lu Su. Ia pun bertanya-tanya apa yang kemudian bisa dijawab oleh Lu Su. "Lili, Lili," ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya di sini Lu Su akan mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. "Lesan bobo chicken, sisi blaze, kentang dan biji melon musim dingin, bla 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 bla," ucap dari Lu Su menjelaskan terkait makan makanan yang ada di tempat lain. Padahal di sini pertanyaannya cukup aneh. Kenapa Lu Su menjawabnya dengan makan makanan? Di sini sontak mereka berdua pun juga cukup aneh. yakni Cheng Qi, Cheng Zuan dan Hao memikirkan Lu Su itu sangat aneh. Mungkin ini sesuatu yang dianggap berbeda. Lantas emosi negatif pun muncul dari mereka semua, yakni nilai emosi negatif dari Hao Jijiao plus 666, dari Hao Jijiao lagi plus 666, dan emosi negatif itu datang kembali terus menerus. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian menarik tangan Lu Su dan berusaha untuk menangkapnya. Dan kali ini ketika omongannya tidak serius, maka Lu Su pun akan diajak ngomong serius bersama dengan Xiaoyu. Sontak tangan Lu Su kemudian ditarik oleh Xiaoyu dan diajaknya untuk keluar. "Hei, apakah kau sakit saraf? Keluarlah bersamaku dan mari kita bicara," ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Nampak di sini Lu Su pun menyadari bahwasanya adiknya tersebut ingin berbicara kepada Lu Su. Karena dia tidak bicara selama waktu yang cukup lama. Lu Su kemudian mengetahui dan dia berkata kepada Xiaoyu, "Oh, oke," ucapnya mengatakan itu. Sontak mereka berdua pun akan meninggalkan tempat tersebut dan akan ngobrol bersama. Tapi di sini Cheng Zuan, Cheng Qi dan orang-orang yang lain memikirkan sesuatu. Cheng Qi pun berkata, "Fui, itu bisa dianggap perjalanan keluar dari lapangan surau. Omebel story, ketakutan." Nampaknya Cheng Qi pun berpikir sesuatu yang aneh ketika mereka berdua kemudian pergi. Di sini Cheng Zuan kemudian mengacungi jempol pertanyaan yang dilontarkan oleh Li Hitan tersebut. "Hei Li Hitan, kamu memiliki kebaikan dan aku menyukaimu," ucapnya mengatakan itu sambil memberikan jempolnya kepada Li Hitan. Tapi di sini Li Hitan kemudian melengos saja dan berkata bahwasanya Cheng Zuan itu sangat aneh. "Hei, apa-apaan, saya lebih suka guru Bai Nuo," ucapnya mengatakan itu. Di sini Cheng Qi kemudian juga tersenyum menatap Li Hitan dan kemudian Li Hitan pun kemudian sangat jijik melihat Cheng Zuan tersebut. Ketika Li Hitan berjalan di sini Cheng Zuan kemudian mengikutinya beserta Cheng Qi. Lantas Cheng Zuan pun berkata kepada Li Hitan, "Apakah itu yang Anda maksud dengan menyukai?" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Cheng Zuan mengetahui bahwasanya Li Hitan kemudian suka dengan guru Bai Nuo. Li Hitan pun kaget dan kemudian melengos. Ia pun berkata kepada Cheng Zuan, "Jenis yang mana?" Ucapnya mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Tak lama setelah itu di sini dipikir-pikir dengan hati-hati cara guru Bai Nuo dan Li Hitan bergaul.
satu sama lain di hari kerja tampaknya memiliki arti teman yang bahagia. Tampak di sini kelihatannya Li Hitan dan juga guru Bainewo itu sangat dekat. Maka dari itu Cheng Zuan kemudian memikirkan bahwasanya mereka kali ini sedang pacaran. Dari segi gambar di sini nampaknya Li Hitan kemudian memeluk guru Bainewo dan dirasa mereka adalah pasangan yang serasi. Di sini mereka bertiga kemudian memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang aneh dan kontras. Masih ada sedikit bahasan yang kontras dan kemudian terlihat lucu. Ucap dari mereka bertiga memikirkan sesuatu terkait dengan Li Hitan dan guru Bainewo. Tapi di sini Cheng Zuan kemudian menangis dan kebingungan ketika Li Hitan sudah mendapatkan calon pujaannya. Wow, Li Hitan hampir menemukan pacar, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Ucap dari Cheng Zuan yang saat itu tengah nangis, belum mendapatkan teman dekat. Tapi di sini Li Hitan kemudian melanjutkan makan mie-nya dan melanjutkan makan makanannya, yakni makanan-makanan pedas yang kemudian disajikan oleh guru atau pemilik kantin yang diutus oleh Zhong Yutang. Setelah makan di sini nampaknya Cheng Qi pun mengatakan sesuatu kepada Hao dan juga Cheng Zuan, mungkin terlalu berpandangan tinggi. Ucap dari Cheng Qi mengatakan itu. Bahkan di sini Hao pun berkata, enggak, visinya masih tinggi. Sebelum dia berada di Kyoto, dia berharap seluruh dunia bisa menyatakan cintanya kepada gadis-gadisnya. Ucapnya mengatakan itu. Mungkin selera Cheng Zuan itu lebih tinggi daripada apa yang mereka bayangkan. Maka Cheng Zuan tidak bisa mendapatkan orang atau pujaan hatinya. Tapi di sini lantas seseorang pun mengatakan mungkin bukan karena itu. Mungkin ada sesuatu yang aneh. Lantas Cheng Qi pun berkata sesuatu. Anda salah paham, yang saya maksud adalah situasi Cheng Zuan bukan karena penglihatannya terlalu tinggi, tetapi penglihatan gadis-gadis itu terlalu tinggi. Mungkin juga pernyataan gender terlalu kaku. Ucap dari Cheng Qi yang saat ini telah mengejek Cheng Zuan sehingga membuatnya muntah darah. Wah, apa yang kau katakan? Di sini ia pun sakit hati dan Cheng Zuan pun harus menerima bahwasanya Li Hitan lebih unggul daripada dirinya. Cheng Zuan pun kemudian menangis. Ia pun berkata, Anda meletakkannya di sini untuk membicarakan tentang pembicaraan silang. Cheng Qi, Anda telah sepenuhnya belajar dari saudara Su dan melakukan kejahatan. Ucap dari Cheng Zuan yang saat ini diremehkan oleh Cheng Qi, dan kali ini ia pun harus menerima bahwasannya dia telah kalah melawan Li Hitan. Dan nilai emosi negatif pun muncul dari Cheng Zuan plus 666 dan cerita pun berakhir di sini.